Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifdiatus Saadah, NIM 126101212123, kelas Hukum Ekonomi Syariah 5C, izin mempresentasikan tentang pengertian dan sumber hukum tentang peradilan agama guna untuk memenuhi tugas UTS. Akan menjelaskan tentang peradilan agama. Peradilan agama merupakan peradilan yang memiliki kekhususan dalam cangkupan serta wewenangnya, dimulai dari penyelesaian perkara-perkara tertentu yang kemudian pada golongan rakyat tertentu. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Hukum acara perdata peradilan agama adalah hukum yang berfungsi mengatur lalu lintas pemeriksaan perkara di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Dengan menggunakan hukum acara ini, para pihak yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak melalui pengadilan. Tidak main hakim sendiri. Dalam hukum acara perdata diatur hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang berperkara serta atau secara seimbang di depan sidang pengadilan. Ada tentang sumber hukum. Sumber hukum acara peradilan ada dua, yakni yang pertama sumber hukum material dan yang kedua sumber hukum formil. Yang pertama ada tentang sumber hukum material. Sumber hukum material yang bersumber dari hukum Islam dan hukum material yang terikat dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua, yakni pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Secara hukum material, lembaga peradilan agama dapat menjalankan kewenangannya sebagai peradilan bagi umat Islam di Indonesia untuk memutus perkara tidak lagi secara langsung, akan tetapi menggunakan Al-Quran dan hadis ataupun sumber-sumber hukum Islam lainnya semisal ijma', qiyas, istihsan, istihab, ataupun kitab-kitab fikih tertentu yang menjadi standar hukum Islam. Kecuali jika kemudian terjadi pertentangan paham, maka Al-Quran dan standar hukum Islam tidak dapat dijadikan rujukan secara langsung. Dan secara legitimasi, kompilasi hukum Islam, kompilasi hukum ekonomi syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia digolongkan juga sebagai hukum material. Karena apa? Karena sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara di lingkungan peradilan agama. Legislasi hukum material Islam dalam tatanan kehidupan bernegara ke dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan tersebut sebagai upaya unifikasi hukum Islam untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum akibat perbedaan putusan terhadap perkara antara pengadilan agama di berbagai wilayah di Indonesia. Atas dasar tersebut, kepastian hukum Islam dapat diwujudkan melalui kebenaran. Wujud kebenaran itu dapat diwujudkan selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, dan kebenaran itu pula harus diyakini oleh hakim sehingga kebenaran itu dianggap bernilai kebenaran yang hakiki. Itu tadi penjelasan tentang sumber hukum secara material. Yang kedua yakni ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang terdiri dari hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, hukum agama, dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif. Keberadaan hukum formil tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama diajukannya suatu perkara di pengadilan adalah tegaknya hukum material. Semua komponen yang terlibat dalam penegakan hukum material tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum acara. Hukum acara sendiri sebetulnya mengabdi kepada hukum material. Kedudukan hukum acara pada dasarnya juga mengutamakan kebenaran formil. Itu tadi yang dapat saya presentasikan tentang pengertian dan sumber hukum pengadilan agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.